Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas kenapa berinvestasi saham. Ada 7 alasan berinvestasi saham. Yang pertama, ada panduan halal dan haram dari DSN MUI. Yang kedua, modal relatif kecil. Yang ketiga, ada potensi keuntungan yang besar. Yang keempat, transaksi mudah, transparan, dan liquid. Yang kelima, investasi jangka panjang dan mudah diwariskan. Yang keenam, aman karena dijamin oleh pemerintah. Yang ketujuh, mudah urusan pajak. Kita bahas lebih detail. Yang pertama, panduan halal haram dari DSN MUI. Bahwa ada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas atau saham di pasar reguler bursa efek. Berdasarkan fatwa tersebut, maka para pihak sekuritas membuat yang namanya Syariah Online Trading System atau SOTS, yaitu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Hal ini sangat memudahkan investasi saham secara syariah. Alasan yang kedua adalah modal relatif kecil. Hanya dengan modal 100.000 kita sudah bisa membeli beberapa lot saham. Bahkan dengan modal Rp5.005 Anda bisa membeli saham dengan harga 50 sebanyak 1 lot. 1 lot ini adalah 100 lembar. Yang ketiga, ada potensi keuntungan yang besar. Ada 2 keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam berinvestasi saham. Yang pertama ada capital gain, yaitu keuntungan yang bisa diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual, di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli. Yang kedua ada dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Keuntungan capital gain memungkinkan keuntungan lebih besar 30% dalam 1 tahun, bahkan sampai lebih dari 100%. Sedangkan keuntungan dividen bervariasi antara 1% sampai dengan 10% per tahun. Alasan yang selanjutnya adalah transaksi saham itu mudah, transparan, dan liquid. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang sangat mudah diperjualbelikan. Jika dibandingkan dengan beberapa instrumen investasi lainnya, perlu membawa sertifikat dan benda nyatanya untuk diperjualbelikan. Bahkan ada yang perlu surat perjanjian dengan menyewa notaris. Sementara untuk mentransaksikan saham, Anda menggunakan aplikasi online trading yang disediakan oleh sekuritas. Aplikasinya ada yang berbasis komputer, baik untuk sistem operasi Windows ataupun Macintosh. Lalu ada di smartphone dengan Android ataupun iPhone, dan web, yaitu dengan menggunakan browser. Dengan aplikasi online trading, kita dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Investasi saham juga memiliki sifat yang transparan, karena investor dapat melihat dengan jelas harga permintaan dan penawaran serta jumlah lot yang diminta ataupun yang ditawarkan setiap saham. Ini dalam aplikasi ada menu namanya order book. Ada peraturan dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mewajibkan atas perusahaan yang sudah go public atau menawarkan sahamnya ke masyarakat umum
harus bersifat terbuka alias transparan. Artinya, setiap laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa saham ini bisa diakses oleh publik, sehingga investor bisa menganalisa kondisi serta prospek perusahaan tersebut. Investasi saham juga bersifat liquid, artinya instrumen saham ini mudah dicairkan dan dijual, sehingga ketika kita membutuhkan uang secara mendadak, kita bisa mengandalkan investasi saham ini untuk dicairkan. Investasi saham juga mempunyai satuan yang kecil, yaitu lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Jika kita mempunyai saham senilai 10 juta dan kita membutuhkan dana sebesar 1 juta, maka kita tidak perlu menjual seluruh saham, cukup senilai 1 juta saja. Semua transaksi saham akan selesai T+2, yaitu 2 hari setelah transaksi. Misalnya, kita menjual saham pada hari Senin, maka pada hari Rabu uang sudah tersedia di rekening RDN dan dapat ditransfer ke rekening bank biasa. Alasan yang kelima, investasi jangka panjang dan mudah diwariskan. Biasanya harga saham mengikuti kinerja bisnis perusahaan. Jika perusahaan berkinerja baik ataupun mendapat keuntungan yang besar, maka harga saham akan ikut naik. Dalam bisnis ada pasang surut. Dalam satu waktu, perusahaan bisa mengalami keuntungan besar dan waktu lain mengalami kerugian. Kita dapat berpindah-pindah investasi saham ke perusahaan yang sedang mengalami keuntungan besar dan berpotensi harga sahamnya naik untuk mendapatkan capital gain. Keuntungan dari capital gain dan dividen bisa kita investasikan kembali atau kita reinvest, sehingga akan mempercepat pertumbuhan investasi jangka panjang. Berinvestasi saham tidak mengenal kata pensiun. Aktivitas ini dapat dilakukan seumur hidup hingga tua. Selain itu, saham yang dibeli dapat disimpan dan diwariskan ke anak cucu. Alasan yang keenam, aman karena dijamin oleh pemerintah. Salah satu kekhawatiran terbesar seorang berinvestasi adalah keamanan dana yang disetor. Keraguan orang terhadap investasi saham kerap muncul karena khawatir akan dana investasi yang disetor dan diselewengkan oleh sekuritas atau broker. Namun sekarang, berinvestasi saham merupakan salah satu alternatif yang aman karena pemerintah telah memberikan berbagai perlindungan terhadap investor saham. Dana nasabah dan sahamnya dijamin keamanannya oleh pemerintah. Saat ini pun sudah diperlakukan peraturan pemerintah mengenai pemisahan rekening dana investor atau RDI atau rekening dana nasabah atau RDN dan rekening sekuritas. Sehingga semua dana nasabah berada di rekening masing-masing, bukan di rekening sekuritas. RDI atau RDN ini sendiri memang bertujuan untuk menyimpan dana nasabah yang tidak dibelikan saham. Dengan adanya pemisahan ini, sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan dana nasabah oleh sekuritas. Dalam berinvestasi saham, tidak ada risiko hilang, rusak, atau dicuri. Anda tidak perlu direpotkan dengan penyimpanan karena disimpan di lembaga pemerintah. Setelah kita membeli saham, saham yang dibeli akan dititipkan di lembaga bernama PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Jadi, saham yang dibeli tidak disimpan di sekuritas. Setiap investor yang membuka rekening efek akan dibuatkan nomor akun KSEI dan mendapatkan kartu akses sebagai bukti kepemilikan akun di KSEI. Kapanpun investor bisa mengecek saham yang dimilikinya. Ini menjadi langkah untuk
mencegah penyalahgunaan aset nasabah. Tidak cuma dengan RDN dan KSEI, ada lagi perlindungan investor lainnya, yaitu dengan hadirnya lembaga baru bernama Securities Investor Protection Fund atau disingkat dengan SIPF. Lembaga ini berdiri dengan nama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau disingkat P3IEI. Dengan adanya lembaga ini, investor akan mendapatkan ganti rugi bila terjadi fraud yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Dengan catatan kasusnya diinvestigasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan memperoleh surat dari OJK bahwa klaim layak didapatkan oleh investor. Ada beberapa lembaga yang berkewajiban dalam menjaga keamanan berinvestasi di pasar modal. Ada OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal, ada BEI sebagai lembaga penyelenggara transaksi pasar modal, ada KPEI sebagai lembaga pencatat transaksi di pasar modal untuk memastikan pencatatan transaksi yang kita lakukan. Ada KSEI sebagai lembaga penitipan harta, menyelesaikan transaksi dan menjaga saham yang kita miliki. Lalu ada SIPF sebagai lembaga penjamin dana yang hilang kepada investor. Alasan yang ketujuh adalah urusan pajak yang sederhana. Pajak dari investasi saham ini relatif sederhana dan tidak berbelit-belit, baik secara administrasinya maupun lainnya. Ada dua jenis pajak yang dikenakan kepada investor, yaitu pajak dividen sebesar 10% dari nilainya dan pajak penghasilan atas penjualan saham yang besarnya hanya sebesar 0,1% dari penjualan saham. Dan yang lebih menariknya lagi, dikatakan sederhana alias tidak berbelit-belit karena kedua jenis pajak saham tersebut bersifat final. Artinya, pajak tersebut sudah dipotong oleh pihak sekuritas, sehingga kita terima bersih dari penjualan saham atau pembagian dividen karena sudah otomatis dipotong pajak sehingga kita tidak perlu membayar pajak lagi. Jika memiliki NPWP, Anda cukup melaporkan pajak tersebut dalam SPT tahunan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.